shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Kita tak sanggup sholat sepanjang malam. Kalau ada orang Batam sholat sepanjang malam dari isya sampai subuh, dijamin siang ini tumbang. Karena kita ini memang manusia yang terbatas, tidurnya terbatas, tegak sholat lama terbatas, berzikir terbatas, makan yang tak ada batas. Tapi kalau sudah melakukan aktivitas ada batasannya, maka Allah tahu kita tak sanggup, kita tak mampu, lalu kemudian Dia kasih keringanan, cukup dengan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, orang yang sholat berjamaah maka dia amalnya setahun dibalas 27 tahun. Betul apa betul? Ada orang sholat berjamaah setahun, amalnya bertambah 27 tahun. Dari mana Ustadz rumusnya 27 tahun? Sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu sholat al-fadhi, lebih utama daripada sholat sendirian, bisa ba'in was ishrina darajah, 27 derajat. Subuh 27, zuhur 27, asar 27, maghrib 27, isya 27, selama setahun, maka bertambah umurnya berarti 27 tahun. Jadi kalau istiqomah dia tahun 2021 ini sholat berjamaah, bertambah umurnya 27 tahun. Bagaimana dengan orang Batam yang sudah istiqomah selama 10 tahun? Berarti umurnya bertambah 270 tahun. Terjawablah kenapa umat Nabi Muhammad SAW lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Musa, lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Isa. Mereka umurnya panjang, tapi lebih panjang lagi umur kita. Nabi Musa itu meninggal 120 tahun. Kita kalau istiqomah 10 tahun ini 270 tahun. Mana yang lebih panjang, umur umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad. Tapi syaratnya harus istiqomah. Kalau istiqomah setahun ini Pak Ustadz 270 tahun, 10 tahun 270 tahun. Lah agak-agak terlambat beberapa kali Pak Ustadz, insya Allah kita carikan surat dispensasi maaf. Istighfar itulah maaf ya, tak ada lain kecuali istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Hidup ini ada orang hidup yang tak pernah sempit hidupnya. Sempit semua hidup orang. Dulu orang berpikir nanti kalau udah selesai kuliah ini tak sempit, makin sempit, tak dapat kerja. Nanti kalau udah dapat kerja ini makin sempit, belum menikah. Nanti kalau udah nikah ini mungkin lapang, makin sempit, tak dapat tunjangan. Nanti kalau sudah punya anak ini mungkin makin lapang, makin sempit. Orang merasa hidupnya sempit. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, kata Nabi SAW, banyak-banyak beristighfar. Waja'alahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesulitan hidupnya dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala makhraja, solusi. Hidup ini tempat masalah, dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang heran, aku heran lah Pak Ustadz, kenapa lah hidup ini banyak kali ujiannya? Kau salah masuk tempat. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang mengeluh, kenapa hidup ini banyak kali ujiannya Pak Ustadz? Karena di sini tempat ujian. Kalau gitu aku masuk liang lahat aja lah Pak Ustadz. Memang tempat ujian lagi. Liang lahat itu tempat pertanyaan, marabbuka, man imamuka, ma kita buka. Dunia adalah tempat ujian, alam barzakh adalah tempat pertanyaan, akhirat adalah tempat titian siratal mustaqim. Maka puncak yang kita inginkan, tempat ketenangan adalah surga jannatul firdaus insyaallah. Amin. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga jannatul firdaus, surga yang paling tinggi jannatul firdaus. Insyaallah yang di atas ini semua dapat surga jannatul firdaus.
Mereka di atas ini tak apalah agaknya prestasinya, bisa pula dia lebih tinggi dari kepala kita, bayangkan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan masjid lantai 1, lantai 2, lantai 3. Seandainya masjid itu tidak boleh lantai 1, lantai 2, lantai 3, tak akan ada Masjidil Haram sampai 4 lantai ke atas, tak akan ada Masjid Istiqlal tinggi menjulang ke atas. Artinya mereka bukan tidak hormat, tidak sopan, tidak santun. Memang masjid ini sekarang ke atas, karena kalau ke samping mahal pembebasan tanah-tanah. Tapi masjid ini memang ke atas, ke depan perlu lantai atas, lantai paling tinggi di atas tempat convention hall, lantai keduanya tempat orang pelatihan-pelatihan, pertemuan di atas, pelatihan-pelatihan. Supaya apa? Setiap tempat itu efektif. Jangan pernah berpikir cukup masjid sampai sekian. Tidak, ke depan masjid mesti lebih ramai. Kenapa? Karena orang berkumpul di masjid. Manusia di kota paling besar, kota paling hebat kota, tapi jiwa orang kering kerontang. Maka untuk membangun jiwa manusia itu, untuk menyuburkan imannya, untuk memperkuat keyakinannya, maka solusinya adalah masjid. Di kantor dia stres, ditekan atasan, sampai di jalan sedang suntuk-suntuk, salah tengok rambu, kena tilang pula. Udah jelas-jelas di situ ada razia, tapi tak nampaknya, kena. Di kantor ditekan atasan, di jalan pula kena razia, balik rumah pula anak menangis tak berhenti-berhenti. Di manalah dia mendapatkan ketenangan? Maka ketika terdengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dia ke masjid, habis kena air wudhu, bersih kepalanya, tenang pikirannya, masuk dia ke masjid, beban berat hidupnya diadukannya kepada Allah. Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Besar masalahmu di kantor, mengadu kepada Allah yang maha besar. Besar masalahmu di rumah, ada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. 2 kali dia katakan Allahu Akbar. Habis itu apa kata dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Aku kemarin dipuji-puji orang, sekarang orang tak memuji lagi. Kemarin disanjung-sanjung orang, sekarang orang tak menyanjung lagi. Dulu kalau sambutan ketua masjid, sambutan kepala sekolah, disebut namanya. Sekarang sudah tidak sebut-sebut lagi. Orang yang gila pujian, ketika tak dipuji stres. Nama penyakitnya post power syndrome. Dulu kalau datang ke masjid disambut orang dengan Tala'al badru alaina. Begitu sudah tak ada jabatan, ditengok orang pun tidak, ngerasa tak dihormati. Maka Allah mengatakan, jangan kau tersinggung. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuji-puji itu cuma Allah. Walhamdulillahi katsira. Dulu diagungkan orang, dulu disanjung orang, dulu dimuliakan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya ketika itu dibaca, bergetar pintu-pintu langit, bergoncang malaikat di atas. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat sedang sholat bersama Nabi, Allahu Akbar, ada sahabat di belakang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak pernah mengajarkan doa itu. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Tiba-tiba selesai sholat, Nabi bertanya, manil qail? Siapa yang membaca doa tadi? Tak pernah doa itu kuajarkan, tak pernah doa itu kubacakan. Tiba-tiba ku dengar ada tadi makmum yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang membaca? Sahabat pun angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Gentleman, mengaku, tidak diam-diam, tidak hanya bersuara lalu menghilang. Aku yang membaca itu ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwaabus sama, terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab. Sejak mendengar doa itu, aku tak pernah meninggalkannya walau sekalipun. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya yakin 90% jamaah masjid ini bacaan iftitahnya Allahu Akbar kabira. Betul? Kita bacanya dari kecil, saking kan
hafalnya sudah, tak ingat kita entah kapan kita baca. Lajunya kalah Valentino Rossi. Allahu Akbar, selesai. Salat adalah perenungan, salat adalah khusyuk, salat adalah kesadaran bahwa kita sadar kita sedang berhadapan dengan Dia, bukan berhadapan dengan tiang, bukan berhadapan dengan dinding. Salat adalah kita berhadapan dengan Dia. Siapa Dia? Wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku. Aku bukan menghadap gubernur, aku bukan menghadap presiden, aku bukan menghadap menteri, aku menghadapkan kepada Dia yang menghidupkan gubernur, yang menciptakan presiden, yang mematikan pejabat-pejabat. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah kita serahkan semua urusan kita ke Pak Kades, insya Allah selamatlah KTP kita. Amin. Kalau sudah kita uruskan semuanya ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Wali, insya Allah selamat. Kalau orang begitu yakin urusannya diurus dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Wali Kota, Gubernur, kenapa dia ragu kalau urusannya diserahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang bingung dengan urusan dia, padahal udah diuruskannya kepada Allah. Orang yang bingung dengan urusan dunia, padahal udah diserahkannya kepada Allah. Sama seperti orang naik pesawat, dipeluknya kopernya. Naik dia ke pesawat, dipeluknya kopernya, kuat-kuat. Datang pramugari tanya, Pak, kopernya di atas aja. Enggak, aku takut jatuh. Apa pula kau takut kopernya jatuh? Kau aja pun belum tentu selamat sampai tujuan. Tapi kalau sudah kau ikatkan safety belt, sudah kau ikatkan, apa namanya kalau kita naik pesawat tuh? Nah, ikat pinggang, seat belt. Kalau udah kita ikatkan seat belt, maka insya Allah selamatlah kita. Tercabut atap pesawat itu, tapi orang yang duduk di kursi pesawat tak lepas. Kenapa? Karena seat belt. Seat duduk, belt ikat pinggang. Seat belt duduk dengan pinggang terikat. Tercabut atap pesawat, maka semua penumpang yang ada di situ selamat. Yang hilang siapa? Pramugari. Kenapa? Karena pramugari tak pakai seat belt. Begitulah pengorbanan dia. Makanya saya kalau dicapa pramugari itu saya jawab, Pak Ustadz, iya kata saya. Karena dia udah berkorban untuk kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada ibu-ibu di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sebetulnya tidak sholat ke masjid, tapi karena ada pengajian, karena amanah, perempuan sholatnya di rumah, di dalam kamar, di dalam tempat yang sempit. Sekarang ada orang melarang, jangan sholat ke masjid, perempuan jangan ke masjid, tapi ke mall boleh. Padahal di masjid dia tertutup, padahal di masjid dia dekat dengan Allah. Maka maksud hadis perempuan sholat di tempat yang sempit, di kamar yang tertutup, di dalam rumah, maksudnya kalau terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh sholat perempuan di masjid, nanti ditangkap oleh tentara Israel, diperkosa. Ketika terjadi konflik yang ada di Bosnia, ketika di Rohingya, ketika di Suriah, di Irak terjadi konflik antar kelompok masyarakat, ditangkap oleh ISIS, na'udzubillah, maka perempuan. Tapi di Batam, ibu-ibu di masjid nih, kalau pulang ada tentara Israel di luar, tak ada, aman, damai, tenang, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ustadz ceramah pakai masker, ustadz aja tak pakai masker. Nih pakai masker, walaupun di dagu. Tak ada nanti orang mengejek-ejek, apa itu Abu Somad ceramah tak pakai masker. Nih tak nampak kau pakai masker. Jamaah ini insya Allah tak ada mengejek-ejek saya. Tapi kalau di-upload ini nanti haters banyak. Bahasa Inggrisnya haters, bahasa Arabnya syaitan. Yang jempolnya begini tuh. Apa polisi ceramah ini lihat. Orang memang dibayar untuk ngasih ini. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tak peduli pada itu semua, karena amal kita adalah lillah, lelahku lillah.
Tak ada lelahnya kalau karena Allah. Tapi kalau karena manusia, capek kita beribadah nih kalau karena manusia. Ustadz kita imam, hafal Quran, dibacanya ayat sampai 1 halaman, mantap sudah. Apa kata manusia? Panjang kali ayatnya. Dibaca pula pendek, Yasin, Allahu Akbar. Apa kata makmum? Kok bisa dia jadi imam ya? Hidup nih kalau kita ikut cakap manusia, capek kita. Betul? Yakin kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, jalankan. Kalau saya ikut komen orang, oh capek. Ustaz kalau ceramah jangan kuat-kuat lah, bergetar hatiku ketika melihat wajahmu. Udah habis itu satu pun slow-slow. Jamaah sekalian, marilah kita mendekatkan kepada Allah. Ustaz kok slow kali macam bencong. Yakini bahwa itu benar, tidak melanggar aturan pemerintah, mengikuti sunnah Rasulullah. Sir ala barakatillah. Begitu kata guru-guru kami dulu. Sir ala barakatillah. Sir artinya berjalanlah ala barakatillah. Insya Allah hidupmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul umur, sebaik-baik manusia, sehebat-hebat manusia. Kata doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku ini di waktu pagi. Bukur pagi, bukratan pagi, bukratan wa asila pagi dan petang. Wa subhanallahi bukratan wa asila pagi dan petang. Bukrah artinya pagi, bukrah besok pagi, bukur pagi, bukur pada waktu pagi. Berkahi umatku ini pada waktu paginya. Siapa nama anak kau? Bukratan wa asila. Kenapa begitu? Yang satu lahir pagi, satu lahir petang. Ya Allah, berkahi umatku ini pada waktu paginya. Artinya apa? Siapa yang bangunnya paling pagi, itulah hidupnya paling berkah. Sekarang di dunia internasional, di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, setelah diteliti, ternyata yang paling cepat bangun paginya itulah yang di seberang Batam, Singapura. Mau Islam, mau tak Islam, asalkan dijalankannya sunnah Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling awal bangun paginya, maka dialah yang paling maju. Singapura itu maju karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, paling awal bangun pagi. Belum lagi azan subuh, udah bangun orang Singapura. Orang kita disatukannya duha sama subuh. Saya dari Dewan Juri Musalaqah Tilawatul Quran, tinggal di hotel di samping pantai. Sholatlah kami ke Masjid Agung, nama daerah tak usah sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sholat subuh dari hotel ke masjid, kiri kanan kedai kopi buka. Hebat, cepat betul kedai kopi ini buka. Belum azan masjid kedai kopi dah buka. Masih tengok isi kedai kopi, ayah cincai-cincai lah. Yang minum kopi orang kita, yang punya kedai kopi, ketika dia kaya duitnya banyak marah. Kenapa ini? Padahal dia lebih bawal bangun. Prinsipnya jangan sampai rezeki dipatok ayam. Orang kita udah dipatok ayam, terkam kucing, diambil tikus, habis. Apa pun tak dapat lagi. Padahal yang punya hadis siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia ini ciptaan Allah, dunia ini punya Allah. Kalau mau maju ikuti aturan, apa pula aturan setan? Dunia punya Allah, manusia ciptaan Allah, mau hidup diikuti aturan setan, maka kita ini adalah hamba Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Siapa contoh teladannya? Muhammad SAW. Siapa teknisinya? Kalau kita punya TV, kalau kita punya mesin, kalau kita punya barang, kita beli ke pabrik, ada juklaknya, ada katalognya. Apa katalog hidup ini? Quran. Siapa model contohnya? Nabi Muhammad. Nabi tak ada lagi sekarang. Lalu siapa kita ikut? Al-ulama warasatul anbiya. Ikuti para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah dalam Quran, innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah min ibadihil ulama.
ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ahli fisika, walaupun dia ahli biologi, walaupun dia ahli matematika, kalau dalam hatinya takut kepada Allah, maka sesungguhnya dia ulama. Ulama artinya berilmu. Anak-anak kita mesti berilmu, tapi dengan ilmunya itu dia takut kepada Allah. Bukan dengan ilmunya itu dia buat pesawat canggih, tapi justru melupakan Allah. Dengan ilmunya itu dia buat TV mantap, tapi isinya melalaikan kepada Allah. Kemarin sore saya dikirim video tentang orang koma di rumah sakit. Menangislah suami sama anaknya, macam mana lah menyadarkan istriku ini biar supaya dia bangun dari komanya. Datang anaknya, papa, gimana caranya mama biar sadar ya? Gimana? Kita buatkan video TikTok. Karena dulu dia suka TikTok. Ini kalau kita buatkan video dia sadar. Itulah yang sekarang jadi tontonan orang. Bayangkan, mau menyadarkan dari koma pun mau dibuatkan TikTok. Nah, habis kiamat dari dunia. Lama saya menengok ini, mau saya hempaskan handphone tuh. Ingat saya banyak WA di dalam, tak jadi. Bagaimana cara menyelamatkannya ini? Kalau tidak kita bawa umat ini ke dalam masjid. Dari maghrib ke isya, jangan lagi ada TV, jangan lagi ada handphone. Tutup laptop, tutup shutdown komputer, masuk ke dalam masjid. Maghrib ke isya. Kita tiru pengajian, jadwal pengajian di Malaysia. Saya kalau ke Malaysia dulu sebelum Covid, setahun 2 kali, itu pengajiannya di Malaysia itu ngaji tak lama-lama, pendek aja, dari maghrib ke isya 45 menit. Habis itu sholat isya. Selesai sholat isya, yang mau pulang silakan pulang, yang mau bertahan di masjid soal jawab. Ditulis di depan mereka, pakai mejanya tinggi, lalu ada tulisan bawah, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Number, WhatsApp number, tulis semua. Jadi langsung dia tanya. Tak banyak-banyak, pengajian pendek aja mengaji. Yang lama makannya banyak. Setiap masjid ada dapurnya, dapur umum. Jadi masjid tidak membeli nasi. Jadi masjid tidak membeli nasi dari orang yang memasak nasi tak ke masjid. Masjid dimasak oleh orang masjid. Nasi dimasak oleh orang masjid. Ketika memasak dia berwudu, ketika memasak dia bersolawat, ketika memasak kencingnya berbasuh, sehingga orang yang memakan itu ada rahmat dan barokahnya. Masjid ini ada dapurnya, buatkan dapurnya, sehingga kita, oh kalau begitu apalah guna nanti catering Pak Ustadz? Bagus kalau membeli catering kepada jamaah, sehingga duitnya itu berputar di antara jamaah. Kalau duit dia banyak, dia akan bersedekah. Kalau duit dia banyak, dia akan belikan karpet masjid. Belikanlah uang kita kepada jamaah yang kira-kira kalau duit jamaah itu banyak akan balik juga ke masjid. Setuju? Itulah yang membuat orang marah kepada Abdul Somad ini. Abdul Somad cerita tentang duit, Abdul Somad cerita tentang politik, karena memang di mana-mana ceramah saya itu isinya 3. Perbaiki pendidikan, pengajian di masjid berkualitas. Perbaiki ekonomi, belanja kepada jamaah supaya duitnya berputar antara jamaah. Tahu ada jamaah yang punya penyewaan mobil, sewa mobil dia. Tahu antara jamaah ada yang punya laundry, pakai laundry dia. Tahu di antara jamaah ada yang jual buah, beli buah dia. Tahu jamaah ada yang jual tanah, kabarnya kau jual tanah. Iya. Tanah siapa yang kau jual? Entah, aku tak tahu tanah siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid menjadi sentral tempat berkumpul. Ada orang yang sangat kaya, bingung mau kemana lah aku campakkan duitku ini Pak Ustaz. Bingung aku Pak Ustaz. Ada pula satu lagi jamaah yang sangat susah, tak tahu dia kemana mau mengadukan kesusahannya. Yang menawarkan duit pinjaman cuman rentenir, lintah darat. Semua yang di laut-laut ini kalau sudah naik ke darat jahat semuanya. Contohnya lintah darat dan buaya darat. Maka datanglah jamaah masjid. Masjid mempertemukan antara pejabat dengan rakyat. Masjid mempertemukan antara orang kaya dengan orang yang susah. Bertemunya di mana? Di dalam masjid. Itu siapa tuh? Kawan ayah. Ayah jumpanya di mana dulu? Di Masjid Nurul Huda, Perumnas Geria Sagulung Permai Blok E nomor 1A Sagulung Batam. Udah aku sebutkan alamatnya lengkap, tak juga datang, entahlah. Di mana jumpanya? Di masjid.
Di mana disolatkan jenazahnya? Di masjid. Di mana dia mengadukan kesusahannya? Di masjid. Diangkatnya tangannya, Allahu Akbar, ditempelkannya keningnya ke lantai, lalu diucapkannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kalau duitnya banyak, di mana diletakkannya duitnya yang banyak itu? Di masjid. Sampai ke masjid tengok, apalagi yang kurang. Ini nampaknya udah tercabut-cabut kubah ini. Berapa? Tanya. Ini nampaknya berapa? Ini nampaknya kipas angin tak hidup. Kenapa? Segitu. Jangan ketika duit banyak ke mall, pas duit tak ada ke masjid. Orang yang model begini, jenazahnya jangan disolatkan, bawa ke jembatan Barelang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tak ada. Itu maka saya katakan begitu. Insyaallah semua jamaah masjid ini baik-baik semuanya insyaallah. Amin. Jam berapa waktu sholat maghrib di Saya kadang tak percaya sama orang, lebih percaya sama Google. Waktu sholat Batam, waktu sholat Batam maghrib jam 6.14. Sekarang jam 6 matahari terbit. Pas matahari terbit tak boleh sholat karena waktu tanduk setan. Waktu terbit matahari itu bulat, datang setan bertanduk. Kata setan, matahari itu bulat gini. Waktu matahari bulat, datang setan menghampiri matahari dengan dengan tanduknya. Jadi kalau ada nanti jumpa, mana tahu calon menantu bapak, apa kabar pak? Katanya, sehat setan. Ini matahari bulat, habis itu keluar tanduknya. Berapa lama? Setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Jadi jam 6 lewat 14, genapkanlah 15, sebetulnya 12, tapi karena kita udah lama berkawan, 15 saja lah. Pas jam 6.15 barulah boleh sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi pengajian subuh itu kapan stopnya? Pengajian maghrib, dari maghrib ke isya 45 menit. Senin malam Selasa akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bin nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, tentang Allah, tentang malaikat, tentang azab kubur, tentang akhirat, tentang hisab, tentang Quran. Malam Selasa tafsir surat Yasin. Kenapa tafsir surat Yasin? Karena mau pindah rumah baca Yasin, mau nikah baca Yasin, tahlilan baca Yasin, mengucur hantu jembalang tanah Yasin. Tapi arti Yasin pun tak tahu. Yasin, apa arti Yasin? Lakiku. Nama laki dia Muhammad Yasin. Tafsir surat Yasin, tafsir surat-surat pendek, tafsir Wadduha, tafsir Alam Nasrah, tafsir Qul Huwallah. Supaya apa? Supaya waktu sholat paham apa yang dibaca. Tak usah kaji-kaji tafsir tak tentu arah. Ini tafsir, kau ngaji tafsir apa tadi? Tafsir mimpi. Mimpi aja sekarang ke orang banyak takut. Mimpi aja dilaporkan ke polisi sekarang. 3. Hadis-hadis pendek, hadis arba'in. Itulah yang kita kaji. Streaming itu namanya pengajian matan arba'in, Imam Nawawi namanya. Akidah udah, tafsir udah, hadis sudah, apalagi fikih, belajar tentang halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Nanti sekali-sekali 6 bulan sekali baru datang Abdul Somad tabligh akbar, pengajian umum, tapi mesti ada pengajian khusus. Jangan anggap pengajian umum ini dianggap ilmu. Belum, ini bukan ilmu, ini hanya membangkitkan semangat. Pengajian khusus mesti ada. Undang imam tadi ke rumah. Pak Imam, ada yang mau kubicarakan 4 mata ini Pak Imam. Kata Pak Imam, jangan kan 4, 3 pun bisa. Apa mau kau kata? Apa bilang kan? Aku malu Pak Imam. Apa malu Bapak? Anakku yang SD itu sudah hafal 1 juz. 1 juz itu iya. Terus apa masalahnya? Setiap dia pulang sekolah, dia mau ngulangkan hafalannya. Terus aku belum bisa iqra. Jadi selama ini gimana Pak? Selama ini aku pura-pura nganggu aja lah. Jadi aku mau belajar baca Quran sama Pak Imam. Tapi syaratnya kita berdua aja Pak Ustadz. Istriku sama anakku jangan tahu. Oke.
belajar tahsin sama Pak Imam. Dari mulai Iqra 1, Iqra 2. Ini kalau anaknya nanya, Papa udah berapa? Papa udah 4. 4 Gus Pak, jangan kau tanya-tanya. Maksudnya Iqra 4. Belajar baca Quran. Tidak ada batasan ilmu dalam Islam. Tidak ada itu S1 22, S2 25, S3 27. Itu aturan barat. Dalam Islam menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat, sampai orang mau mati di liang lahat pun ditalqinkan la ilaha illallah. Bahkan sudah mati pun talqin itu ada dua. Ada talqin ketika sakratul maut mau mati, ada talqin ketika sudah dikuburkan. Di Batam orang mati sudah dikubur masih ada baca talqin. Banyak yang tak menengok jenazah nampaknya ini. Nampaknya jenazah di Batam main hanyutkan aja. Masih dikubur kan? Dikubur. Setelah dikubur itu dibacakan talqin. Hai fulan bin fulan, kalau datang malaikat maut bertanya kepada engkau, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Nabi Muhammad SAW. Ma imamuka, katakan Al-Quran. Ma kitabuka, katakan Al-Quran. Siapa saudaramu, katakan saudaraku orang-orang beriman. Kenapa lagi disampaikan itu padahal dia sudah mati meninggal dunia? Begitulah maknanya dua talqin itu. Pertama mendoakan dia, yang kedua ini jamaah hatinya sedang lembut karena tetangganya baru meninggal. Ini jamaah hatinya sedang lunak karena ayahnya baru mati, karena emaknya baru wafat. Mumpung hatinya sedang lembut, diceramahilah sama ustaz. Jangan mengubur orang macam mengubur kucing. Gali tanah kubur dah, tak didoakan sudah putus. Tak didoakan Pak, sudah putus. Kalaulah putus amal orang hidup kepada orang mati, ngapain ada sholat jenazah? Betul? Nanti kalau ada orang mengatakan jangan doakan, udah putus. Nanti kalau dia mati, tak usah sholatkan. Ditanya sama anaknya, enggak kita sholatkan, udah putus. Sikit putus, sikit-sikit putus. Itulah tausiah kita pada subuh ini. Sebelum jam 6.15 kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz Abu Somad. Waalaikumsalam. Di akhir zaman umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang akan masuk surga hanya satu golongan. Golongan mana tuh Pak Ustaz? Golongan saya lah. Apakah kita berada di sini termasuk golongan itu Pak Ustaz? Udahlah kau bangun subuh, mandi kedinginan, jalan kaki ke Masjid Nurul Huda, pengajian, sholat subuh berjamaah, ragu pula masuk surga. Ada orang yang tak mandi wajib, tidak bersedekah, tidak sholat, yakin masuk surga. Kau udahlah mandi, bersunat, sholat, puasa, ragu pula masuk surga. Jadi sebetulnya apa yang membuat umat Islam ini ragu masuk surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin apa tak yakin? Percaya atau tak percaya? Sataftariqu ummati ala iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71 golongan. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah 72 golongan. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, orang Islam 73. 71, 72, 73 ini bukan angka nominal, tapi angka jumlah menunjukkan bahwa perpecahan umat Islam lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Bukan angka nominal. Setelah dihitung-hitung ternyata Yahudi lebih dari 71, ternyata Nasrani lebih dari 72, ternyata umat Islam lebih dari 73. Adin, bang, abang sayang tak sama adik? Sayanglah Adinda. Siap abang nunggu adik semester 7. 1000 tahun kan ku nanti. 1000 tahun itu angka nominal atau makna kiasan? Kiasan. Ada pula ada orang Batam umur 1000 tahun, 40 aja bengek. Arti 1000 tahun itu artinya makna kiasan. Begitu juga dengan 71 Yahudi, 72 Nasrani, 73 Islam. Bukan angka nominal. Jangan nanti dihitungnya umat Islam 73, NU, Muhammadiyah,
Persis, Nahdlatul Watan, Al-Wasliyah, FPI, GP Ansor, dihitungnya semua. Habis itu baru ditinggal, mana yang masuk surga itu ya? Tengoknya, ini yang masuk surga. Kelompok apa nih? Sahabat UAS. Bukan begitu cara berpikirnya. Bahwa kita terpecah lebih banyak dari Yahudi, lebih banyak dari Nasrani, lebih banyak daripada Yahudi. Lalu kemudian mereka bertanya, lalu di antara yang banyak itu siapalah yang masuk surga itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikut aku dan seperti sahabat-sahabatku. Nabi sholat subuh, kita sholat subuh. Nabi memakmurkan masjid, kita makmurkan masjid. Nabi ahlus sunnah, Nabi berpegang kepada sunnah karena dia sumber sunnah, sunnah dari Allah. Kita mengamalkan sunnah. Nabi mengajarkan berjamaah, kita berjamaah. Maka kita adalah kelompok yang selamat karena ahlus sunnah wal jamaah. Jabariyah sesat, Syiah sesat, Khawarij sesat, Murji'ah sesat, Qadariyah sesat, Mu'tazilah sesat. Maka semua mesti kembali kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah bangun waktu pagi, kita bangun. Sunnah jalan kaki ke masjid, kita datang. Sunnah sholat berjamaah. Sunnah berzikir habis sholat subuh sampai terbit matahari. Sunnah. Maka ikuti amalan-amalan sunnah, kau akan tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Tadi malam pulang dari masjid pengajian, mau pulang ke penginapan, sampai di tengah jalan, apa kata tim yang ada di belakang? Oh, ini kita salah, ini kita salah jalan, mestinya ke sana. Kenapa dia tahu ini salah jalan? Karena dia tahu jalan. Orang Pekanbaru yang ada di dalam itu tak tahu jalan, slow aja. Siapa itu? Abdul Somad. Tak tahu saya jalan di Batam nih. Walaupun udah 8 tahun saya ke Batam, tak tahu saya jalan Batam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kau tahu jalan, maka tak ada yang bisa menyesatkanmu. Berilmu, pahami Quran, pahami sunnah, ikuti ulama. 7.000 orang pun mau menyesatkanmu, kau tak akan sesat insyaallah. Berpegang dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pemahaman tentang hadis 71, 72, 73. Kita ahlu sunnah wal jamaah selamat sampai hari kiamat. Yakin itu. Jangan nanti waktu di masjid yakin, keluar dari masjid galau lagi. Datang saya 6 bulan lagi, itu lagi pertanyaan.